saya Egalita Adliah, NIM 123 1162 4074. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu konseling religius dan contoh konseling religius. Nah, konseling religius itu adalah salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling, di mana proses bantuan yang mengintegritaskan nilai-nilai agama seperti Al-Quran dan hadis dalam Islam yang membantu individu mengalami masalah, terus mengembangkan potensi dan mencapai kesejahteraan mental, spiritual yang berlandaskan keyakinan agama dan mengarahkan klien menuju kebenaran dan kemandirian spiritual. Nah, terus ada manfaat utama nih konseling religius. Yang pertama, ketenangan dan kedamaian konseling. Yang kedua, pengembangan diri dan moral. Yang ketiga, dukungan emosional. Yang keempat, penyelesaian masalah dan penguatan iman. Yang kelima, mengatasi kecanduan. Dan yang terakhir nih, ada keenam, lingkungan aman dan sportif. Jadi secara keseluruhan konseling religius membantu individu menjadi manusia seutuhnya dengan menggabungkan dimensi spiritual dan psikologis untuk mencapai kesejahteraan holistik. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Yuk. Ya, baik. Gimana nih, Rati? Ada apa mau ketemu sama saya? Saya mau kesini, saya mau konseling, Bu. Oke, sebelumnya kamu udah pernah konseling? Sudah, Bu. Sudah. Ini untuk beberapa kalinya ya. Baik, terima kasih kepada kamu sudah bersedia konseling sama saya. Jadi nih gimana nih? Apa masalah kamu? Apa kalau kamu punya masalah apapun itu boleh diceritakan sama saya. Apapun itu kamu terbuka aja di sini. Insya Allah di sini akan dijaga kerahasiaannya. Masalah yang kamu alami kamu ceritakan di sini dan insya Allah tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi jangan sungkan dan ragu untuk bercerita sama saya. Jadi kamu punya masalah apa di sini? Begini, Bu. Kadang tentang bagi waktu gitu, Bu. Kadang kan kalau lagi kuliah gitu, kadang dari pagi, terus kadang itu nggak langsung nyambung gitu, Bu, mata kuliah selanjutnya. Kadang kan sampai jam 10 gitu keluar, terus nanti siang masuk lagi sampai ke sore. Jadi kadang kami tuh kalau pulang kuliah sore itu kan kadang nyempatin buat ngerjain tugas. Jadi ujung-ujungnya kan pulang ke kos tuh kadang maghrib gitu kan. Jadi sampai di kos itu kadang kalau waktu malam tuh kayak cepat berlalu gitu di situ. Jadi keluarnya gini, Bu, kayak semua terabaikan gitu. Kayak kadang kan sholat bisa jadi lupa gitu. Kadang kan di kelas juga, lagi di kelas nih, nggak masuk waktu sholat tapi kan belum keluar sama dosennya gitu. Kadang langsung ngerjain tugas, tiba-tiba lupa nengok jam udah lewat dah waktu sholat gitu. Jadi kamu merasa sulit membagi waktu karena kuliah yang cukup padat dengan Apalagi udah di akhir begini. udah di akhir semester 3 Ya, ya. kalau udah di akhir gini sempat makan aja adalah. Oke. Kamu merasa perubahan dari diri kamu yang dulunya kamu tidak seperti ini dengan sekarang semester 3 yang cukup padat ini, apa perbedaannya itu? Perbedaannya jauh kali, Bu. Kalau semester 1, semester 2 kayak gitu kan tugasnya belum seberat semester 3 ini. Kalau semester 3 ini kayak merasa terbantai gitu. Kalau semester 1, semester 2 masih sering lah di kos gitu, masih dapat waktu istirahat untuk siang. Karena jadwal pun kami keseringan masuk jam 7 gitu. Tapi setelah semester 3 ini kami jarang masuk jam 7. Nah, tugasnya pun jauh lebih banyak, lebih susah dari semester 1, semester 2. Nah, kamu kan udah menjalani semester 3, kata kamu udah mau hampir selesai nih kan? Selama itu kamu menjalani apa yang kamu, kok kamu bisa bertahan nih sampai sekarang gitu? Kenapa
Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Satu, karena kuliah ini kan keinginan saya sendiri, Bu. Yang kedua, nggak mau ngecewain orang tua. Kan gini, kita secapek apapun di sini belum ada lah bandingannya sama capeknya orang tua kita di kampung untuk cari duit, untuk cari apa namanya biaya untuk kita kuliah di sini gitu. Pokoknya nggak mau ngecewain gitu loh, Bu. Yang ketiga, karena memang mau gelar apa ngejar gelar sarjana ini gitu. Jadi kamu punya goals ya buat mencapai tujuan kamu dan makanya akhirnya kamu tetap bertahan sampai saat ini. Di sisi kata kamu tadi capek ya, sempat banyak tugas apa segala macam. Berapa nih dari 0 sampai 10 berapa tingkat kamu capek atau burnout-nya gitu? Kalau 0 sampai 10. 0 itu tidak terlalu capek, nanti ke 10-nya itu udah sangat capek. Ke 10 sangat capek. Iya. Nah, kalau sekarang bisa lah mungkin dibilang 8 lah. 8 capeknya. Iya. Duanya lagi ini kan berarti tidak capek nih, masih ada sisi positifnya dua Iya, lagi gitu. harus nggak mungkin kan gue langsung ke 10 gitu. karena kan masih ada hari esok. Oh, gitu. oke. Jadi kan harus disisain dulu. Memang capek sih capek, Bu. Cuman kan apalagi kadang ini kan nempatin kalau ada waktu libur nih. Kawan-kawan bilang aja lah kita udah lama nggak pernah ngumpul gitu satu kelas gitu kan. Jadi nggak mungkin kan awak sendiri nggak mau ikut itu mau nggak mau harus ikut. Ternyata tempat yang mau dituju ini tempat kumpulnya jauh. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan lain gitu, kegiatan organisasi lain, belum lagi tugas-tugas lain gitu. Jadi gimana? Kamu tetap ikut gitu? Ikut. Menghargai mereka. Menghargai. Oke. Tadi ada 8, berarti itu lumayan sangat menguras capeknya ya. Apalagi akhir-akhir ini. Oh iya, akhir-akhir ini udah mau ujian, udah mau selesai, udah mau libur gitu ya. Nah, Ibu mau tahu gimana posisi saat kamu capek di 8? Di saat apa aja gitu? Kayak Posisi capek di kamu merasakan kok ini banget ya, gitu. kok rasanya kok mengejar banget ya. ini Bu, lagi banyak-banyaknya tugas, terus tabrakan dengan kegiatan organisasi. Belum nanti rapat-rapat gitu Iya. Bu. Pernah kami kayak gini, kan sama kawan-kawan yang lain ada juga itu ikut organisasi. Jadi kami rapat dulu. Nah, terus tapi sama kawan yang lain teman satu kelas juga ada janjian mau buat tugas bareng gitu. Jadi kami bilang kami lagi mau rapat dulu gitu. Jadi kan pulang rapat kita sore. Nah, sampai kos itu pas pulang rapat itu kami bersih-bersih terus mandi gitu kan siang maghrib itu kami pergi lagi ngerjain tugas di satu kos teman gitu. Nah, kalau nanti lebih dari jam 10 malam kami belum selesai atau pas di jam 10 malam baru selesai, kami nggak pulang ke kos. Ya tidur bareng-bareng. Ya memang di situ ada serunya gitu sih karena bareng-bareng gitu kan Bu. Tapi kalau sudah besok ya sudah besok paginya gitu, tambah harus menjalani aktivitas sehari-hari lagi, tambah lagi mikirin tugas yang ini belum selesai gitu. Nah di situ makin terasa kali gitu rasa capeknya. Jadi kamu kan merasa tadi jauh sekali ya, kata kamu tadi jauh udah kayak saking sholat aja udah bolong-bolong gitu ya, sampai tidak teratur gitu. Nah, pernah ada satu posisi kamu sadar akan hal itu nggak? Ya aduh aku nih udah ninggalin ini, kamu termenung sendiri gitu. Pernah kok. Kalau lagi pulang dari kampus atau ada kegiatan gitu, kan kadang sampai pas itu maghrib. Jadi kan langsung mandi nih, baru terus siap-siap sholat. Setelah sholat itu langsung ngaji lah bentar gitu kan. Habis itu langsung kayak termenung gitu. Kok sejauh ini ya gitu, kok berubah kali. Waktu semester 1, semester 2 nggak kayak gini selalu tepat waktu. Kalau gini kadang mau nunda-nunda gitu. Jadi ya di situ termenung langsung aku udah sejauh ini gitu. Tapi satu sisi di hati ini ada sih mau itu apa namanya harus kembali kayak dulu lagi, nggak boleh kayak gini gitu, nggak mungkin saya di situ terus gitu.
Ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun entah kadang kalau zuhur itu enggak tepat setelah azan langsung melaksanakan sekarang walaupun tadi jam 2 gitu masih dilaksanakan. Kamu udah kamu sampai bertahan sampai saat ini dan kamu sadar akan hal itu, ya kamu udah keren banget, sadar bahwasanya aku nih udah terlalu jauh nih gitu, aku udah terlalu kayak sudah suka udah banyak tugas, aku udah terlalu jauh sama yang di atas, sholat aja bahkan udah tertunda-tunda, walaupun tetap sholat tapi udah kayak jam-jam mepet mepet asar atau mepet maghrib baru sholat asar kan. Tapi kamu bagus, kamu mempertahankan itu. Jadi kalau misalnya nih kamu di posisi kamu nih apa namanya, udah saya sampai lupa nanya sama kamu nih. Kalau misalnya kamu merasa jauh, apa yang kamu lakukan? Kalau merasa jauh dari yang gini Bu, nah itu kan lagi terbentuk nih kan, udah jauh kali lah gitu. Nah, ada sih di dalam hati niat gitu kan memperbaiki seperti semula gitu. Kayak kayak pertama semester 1 semester 2 gitu kan, di situ apalagi baru pertama jauh dari orang tua kan pasti tidur tidur aja itu nggak nyenyak. Jadi kan kalau subuh tuh cepat bangunnya, bahkan belum sholat, belum azan lagi orang di masjid awal udah bangun gitu. Jadi tepat waktu gitu Bu. Jadi ada sih niat di hati gitu, harus berubah, harus seperti semula gitu. Pengen seperti Iya. itu. Udah pernah mencoba? Sudah. Gimana? Produktif apa masih kayak namanya juga masih dijalanin gitu? Sebenarnya kalau itu kembali ke kita juga kan Bu. Iya. Kalau kita mau ini harus sempat nih, harus bisa gitu. Alhamdulillah bisa. Keren kan? Ada nggak di posisi waktu kamu banyak tugas yang kamu udah di burn out, kamu banyak tugas itu emosional kamu tuh naik kayak emosi aja bawaannya sampai kayak sholat tuh udah kayak tertunda-tunda, terus emosional kamu tidak apa stabil, bawaannya tuh marah aja atau emosi aja bawaannya karena banyak tugas tadi, ada nggak seperti itu? Ada sih Bu, cuman kalau sampai menunda sholat enggak. Cuman gini, nanti kan tetap di hadapan laptop nih, tapi udah capek kali nengoknya gitu kan. Adalah berhenti dikit. Kalau masalah emosional sering, tapi nggak diungkapkan, cuma diam aja gitu. Diam aja. Diam aja, nggak gimana ya, daripada ngomong nanti sama kawan yang lain bisa jadi sakit hati kan, mending diam aja gitu. Diam aja, kamu tidak mengeluarkan emosional kamu itu. Enggak, cuma dipendam aja. Pendam. Tapi kalau dia ngomong, kalau dia nanya yang disambut bagus-bagus aja, nggak sampai marah gitu. Nggak sampai marah. Cara kamu memendamnya, kamu pendam semuanya, Iya. semua masalah gitu. Iya. Walaupun ini di beda konteks misalnya. Jadi memang kamu tipikal orang yang memendam emosional kamu. Iya, saya seperti ibu saya. Oh, dipendam semuanya ya. Itu tuh Karena diceritain pun belum tentu semua orang tuh ngerti yang cerita kita. Kadang dia bilang gini, iya apalah kayak gitu aja gitu kan, daripada buat kita nggak enak hati dengan ucapan dia, mending dipendam aja. Pernah nggak kamu sampai capek memendam masalah? Mungkin tiap hari capek, mungkin karena banyak masalah di pendam. Sadar nggak akan hal itu? Sadar. Kamu merasa seperti apa kalau kamu memendam masalah? Kalau memendam masalah, jadi itu kayak keseringan termenung gitu. Karena kalau mau cerita ke orang lain juga mikir-mikir, belum tentu orang lain yang mendengarkan cerita kita, belum tentu didengar dia dengan baik, belum tentu ada respon yang baik dari dia, belum tentu dia ngasih solusi. Iya. Jadi kayak lebih baik termenung aja gitu. Kok banyak kan dia gitu, tapi nggak mau bilang sama orang. Kamu sadar itu nggak baik? Sadar. Sekarang masih tetap kamu jalanin? Kalau sekarang udah mau sih terbuka dikit-dikit sama teman.
teman yang dipercaya aja. Oke. Salah satunya bisa kamu capek sekali sama masalah kamu. Dan kamu bilang tadi burn out terus kayak ini. Kamu suka nulis nggak sih? Suka. Nah, coba deh kalau di terapi kan. Tapi kalau misal dari sisi ininya, coba kamu buat kalau kamu bisa tendang masalah, coba kamu tarik nafas. Tarik nafas, tutup matanya, tarik nafasnya sampai perut kita ketahan. Buang, sampai badan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, coba 3 kali. Dibuang atau gitu. Dikeluarkan semuanya. Coba. Nah, istighfar. Coba 3 kali. Lagi. Ada sekali lagi. Kamu capek banget. Capek itu semua orang pasti capek ya. Tapi kalau orang punya kontrol diri sama dirinya sendiri, pasti dia bisa untuk menghilangkan rasa capek pada dirinya sendiri. Capek kalau dijalani ya, namanya hidup ya gitu. Tapi ada orang yang bisa mengontrol rasa capeknya, bukan dengan cara dia pasrah akan hidupnya gitu. Nah, kalau Rati ada nggak kayak apa ya udah namanya juga hidup gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah kayak nggak, walaupun sebanyak apa masalah nggak pernah kayak pasrah kayak nggak pernah. Jadi cara kontrolnya gimana? Kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada masalah ya sholat udah pasti gue ngadu sama yang di atas. Iya. Terus kalau cerita ke teman gitu nggak semuanya gitu yang seharusnya aja gitu, karena kan belum tentu orang semua tahu gimana kita gitu. Terus kadang kalau biar agak-agak lupa nih sama masalah gitu, main sama teman gitu. Tapi kalau langsung pasrah itu tuh nggak pernah. Karena kan gak mungkin Allah ngasih masalah sama kita di luar batas kemampuan kita. Betul sekali. Kadang kita merasa nih kan, kita terlalu capek, dikasih masalah, dikasih ini, kita merasa orang lain kenapa masalah tidak sampai kita, kenapa tidak dapatnya seberat orang lain, seberat orang lain tidak seberat kita gitu kan. Tapi kadang-kala pasti itu ada walaupun itu di bawah alam sadar kita. Kenapa yang sakit hati rasanya kayak orang-orang itu pasti ada. Tapi kan balik lagi sama kontrol diri kita kan. Habis itu sadar lagi gitu. Iya. Apa lalu membandingkan gitu. Sadar itu pas kapan? Pas langsung sadar atau kayak termenung terus melihat orang lain yang lebih susah dari kita baru kita sadar. Iya, udah ada lihat bahwa ada orang yang lebih dari kita, lebih banyak masalah dari kita, baru sadar. Kalau masalah tugas tadi tuh yang buat sadar itu gini, apalah aku kok kayak gitu kan bukan aku sendiri ya gitu, teman-teman yang lain juga gitu. Jadi merasa bahwasannya kamu tidak capek, teman-teman kamu pasti tidak capek. Oke. Ibu mau ngajak kamu untuk sedikit relaksasi. Kamu bisa tutup mata kamu, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Kamu bisa enjoy ya, enjoy aja. Kamu boleh senderan, kamu boleh tutup matanya lagi. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut.
sedang pergi jalan-jalan sama teman-teman kamu di suatu tempat, kalian menemukan tempat yang indah sekali. Terus kamu masuk ke tempat indah itu, kamu berjalan, berlari-lari kecil, tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Akhirnya kamu masuk di sebuah hutan yang sangat lebat. Kamu tertinggal sendiri di sana. Kamu merasa kebingungan. Kamu berlari-lari kecil. Rumput-rumput yang ada di bawah menyentuh kaki-kaki kamu. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Kamu berjalan, terus berjalan, berlari-lari kecil. Air-air yang ada di tanah menyentuh kaki kamu. Ada pepohonan besar, ada rumput-rumput. Kamu berlari-lari. Akhirnya, kamu menemukan sebuah pantai yang sangat indah. Kamu senang, kamu happy. Kamu merasa menemukan sebuah hal yang sangat indah. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Kamu berlari-lari menyusuri pantai tersebut. Di pantai itu ada ayunan, ada pohon-pohon indah. Kamu berlari lagi. Pasir-pasir yang ada di pantai menyentuh kaki-kaki kamu. Di saat kamu asik bermain, ada orang-orang yang kamu sayang datang muncul di hadapan kamu. Ada ayah, ibu, dan orang-orang yang kamu sayang. Kamu tambah happy di sana. Kamu senang, kamu bermain, kamu berlari-lari. Air-air pantai menyentuh kaki kamu. Kamu berlari lagi, berlari kecil, bersenang-senang bersama mereka. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Kamu merasa bahagia, ada keluarga kamu di situ. Di suatu tempat ada kursi yang sangat indah kursinya. Kamu duduk, kamu melihat keluarga kamu yang sangat senang, sangat happy, berkumpul bersama-sama. Tarik nafas.
keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Keluarga kamu melihat kepergian kamu, mereka menangis, sedih. Kamu tidak bisa apa-apa. Kamu hanya bisa melihat mereka dari jauh, dari atas. Mereka sedih, menangis. Akhirnya, tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Akhirnya, kamu dibalikkan lagi kepada tubuh kamu. Kamu terbangun dari tidur kamu yang sebentar. Akhirnya keluarga kamu kembali. Akhirnya kamu balik ke tubuh kamu. Keluarga kamu tidak sedih lagi. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dalam hitungan ketiga, kamu keluar. 1, 2, 3. Kenapa? Kenapa sedih? Kenapa menangis? Sedih. Tarik nafas lagi dalam. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan. Kenapa sedih? Sedih dari mana? Sampai kamu menangis. Kenapa kamu orang tua. Dah, kenapa kamu boleh diceritakan kepada saya kenapa kamu menangis? Tadi pas ibu cerita gitu, jadi kayak ngebayangin betul-betul. Kebayangin betul-betul. Apa yang kamu bayangin? Jadi bayangin betulan kayak ibu bilang tadi, bayangin ada malaikat memanggil kamu, jadi keluarga kamu sedih, jadi sedih aja. Sedih aja ya. Ya, apalagi dibilang keluarga sedih gitu. Saya sama mereka berarti ya. Apa yang pengen kamu buktikan dari mereka? Tunjukkan kepada mereka. Saat ini yang pengen dibanggakan, yang mau ditunjukkan, mau kuliah betul-betul fokus gitu. Mau nanti kan selain saya sendiri yang bangga nih dengan gelar yang saya dapat, orang tua saya juga. Terus ini kan jauh dari orang tua, membuktikan bahwa saya di sini nggak mau ikut pergaulan-pergaulan bebas lah gitu, yang jauh lah gitu, nggak mau lah bawa arus. Menunjukkan kepada mereka bahwasannya kamu di sini tidak akan terjerumus sama apapun itu pergaulan yang kata orang itu tidak baik. Kamu tidak akan terjerumus dalam perasaan kamu saat ibu gituin tadi gimana? Perasaannya gimana ya Bu? Dari awal saya konseling di sini aja kayak udah keluar gitu, semua kayak tenang gitu. Waktu kamu ini perasaan kamu waktu saya kasih relaksasi tadi, coba tanya bayangkan gitu. Perasaan awalnya gimana sampai akhirnya kamu tiba-tiba menangis gitu. Perasaan awalnya tadi mau nyimak aja dulu gimana ceritanya tentang ada bawa orang tua gitu, apalagi sedih gitu kan, jadi sedih. Ya. Oke. Apa yang bisa kamu ambil dari situ? Dari relaksasi tadi. Iya. Dari relaksasi tadi yang bisa diambil itu kan kayak ceritanya tuh kayak mimpi tadi kan. Iya. Karena kan tadi Bu bilang terbangun, melihat orang tua ternyata kan sedih. Ya gimana ya bilangnya, bingung mau bilang dari mana. Ya dari awal tidak apa-apa. Awalnya saya senang Bu, di jalan-jalan. Iya. Bilang aja. Awalnya tuh senang karena kan jalan-jalan gitu. Iya. Tiba-tiba tadi di pertengahan ada bilang
awalnya itu sedih. Iya. Ya, memang sedih lah kalau tentang orang tua, Kak, dibilang orang tua gitu. Jadi kalau misalnya kamu nih lagi pada tugas tadi, cara kamu ininya gimana? Kamu belajar sendiri. Kalau kerjain tugas, Kalau tugas kami keseringan ngerjain bareng-bareng. kenapa kerjain bareng? Ya, kawan-kawan ngajak yuk lah gitu. Maunya kayak mana? Kamu enjoy belajarnya gimana? Bareng-bareng juga. Iya, lebih senang bareng-bareng gitu. Karena kan nanti kawan ini gini loh yang begini. Nah, habis itu gini, jadi kan kita dengar, jadi ujung-ujungnya paham. Sebenarnya paham juga sih tapi kalau mengerjakan sendiri itu kayak kurang enak gitu. Malas selesai mau buka laptop gitu kalau sendiri. Tapi kadang kalau udah karena terpaksa gitu kan, ya udah dikerjain aja sendiri. Kerjain aja lah ya. Tapi sering kawan ngajak, ayo lah ngerjain gitu. Jadi mudah. Oke. Em, Soal banyak tugas, burn out, mulai merasa jauh dari ini. Kalau misalnya pas tadi yang kayak tadi bilang, emosi itu kan ada. Lagi saat ngerjakan tugas pusing-pusingnya, ada kan? Nah, pusing-pusingnya, kesel-keselnya, terus orang nanya kita emosi, kadang gitu ya, di bawah kontrol kita. Ya, kalau sama ibu, kamu buat selalu relaksasi udah tadi kayak kalau misalnya kamu kan pengennya masih tetap menjaga yang kayak kamu bilang tadi kan, menjaga buat ke kontrol diri kamu biar kalau misalnya kamu nggak kamu lagi emosi, kamu pengennya menjawab pertanyaan kamu itu dengan baik, dengan kayak baik, biar dengan tidak terbawa emosi lah. Padahal posisi kamu lagi emosi. Ibu sarankan kamu untuk sekali dua kali untuk mengeluarkan emosi itu. Karena yang kita lihat, bayangin aja lah, ember yang kamu isi air, gak mungkin dia tidak meluap, pasti akan meluap. Itu juga kayak diri kita gitu. Kalau posisi kita, ember itu hati kita, air itu adalah emosional kita. Yang kalau misalnya nih kamu tidak mungkin kamu masih menjaga, tapi kalau di batas kontrol kamu tidak bisa menjaga gimana? Itu kan kita tidak tahu. Itu di bawah kontrol kita, kontrol diri kita sendiri. Saat ibu, kamu untuk keluarkan emosi kamu. Dia sendiri aja, entah kamu marah, entah kamu tapi posisi lagi sendiri gitu. Jangan pas kamu sendiri kamu tetap diam dengan emosi kamu. Itu tidak baik. Yang pertama, itu tidak baik. Yang kedua, jika ini air bersih, tapi pas air titik yang terakhir untuk dia bisa meluap itu udah hal sepele. Tapi kamu udah meluap nih, dengan hal sepele kamu bisa marah karena sudah meluap airnya. Gitu juga, kalau misal emosi kamu yang kamu masukin di bawah tadi yang berat, terus yang di atas yang ringan, terus ketika setetes atau dua tetes lagi misalnya untuk meluap, itu udah masalah yang sangat sepele, kamu bisa marah karena sudah meluap penuh dia. Gitu juga, setidaknya kamu bisa cari tangan di atas. Setiap hari itu cerita, hari capek kali ya Allah, kayak apapun itu kayak capek aja, capek, tapi ya capek nikmat lah gitu. Capeknya masih bisa dinikmati walaupun ya astagfirullahalazim, walaupun ya masih kayak tarik nafas, keluarkan, walaupun masih ada gila-gilanya gitu. Ngerasa nggak kayak semester 3 ini aku sangat gila gitu, merasa kali. Aku udah kayak gak kuat. Itu adalah cerita buat kedepannya. Ternyata setelah melewati semester 3, 4, kamu balik lagi untuk flashback ke semester 3, ternyata itu gampang. Ternyata itu nikmat, kayak itu enjoy. Tugasnya ada sih, banyak banget.
aja itu. Satu dosen aja kadang tugasnya banyak, belum dosen-dosen yang lain. Kalau ini semester 3 ini banyak kali. Udah ada yang ini, udah yang selesai? Belum Ada, masih dari semua masih berjalan tugas-tugasnya ya. Bahkan ada satu dosen masih satu makalah yang terbit. Wah. Terus ada masih sampai UTS. Oke, semangat ya. Kamu sudah keren loh sampai di titik ini dan kamu sadar akan hal itu, kamu sadar dengan permasalahan kamu sadar dengan kekurangan kamu, merasa punya kekurangan. Punya. Apa? Ya kadang masih sering ngeluh gitu. Tapi tetap dijalani, tapi ngeluh. Tapi kadang mikir juga nggak apa-apa lah ngeluh daripada nyerah gitu. Kamu tahu kekurangan kamu tahu cara kamu buat ngedetect bahwa aku mau emosi, aku tidak bisa nih mengontrol. Kamu udah keren loh sejauh ini kamu tetap, karena nggak semua orang yang bisa seperti itu, nggak semua orang yang bisa mengontrol emosinya dengan cara diam, bahkan diam aja itu sulit, ya kan? Diam aja sulit, makanya diam itu nggak merasa, karena itu sulit. Karena orang emosi udah kadang pusing, udah kadang banyak tugas, mereka tuh udah kayak astagfirullah, udah ngeluh segala macam tanpa disadari perkataan-perkataan yang kayak tidak mungkin kita katakan itu akan terucapkan. Kamu udah keren. Pokoknya orang-orang terdekat tahulah kalau aku udah diam aja kenapa. Berarti mereka sudah tanda ya dengan seperti itu. Kamu bagus, kamu bisa. Berarti kamu sadar kalau kamu pernah menunjukkan emosi kamu kepada mereka dengan cara aku nih emosi diam loh gitu, dan mereka segan akan hal itu. Berarti kalau kamu diam, mereka tahu kalau kamu lagi mana dan mereka tidak akan mengganggu kamu seperti itu. Oke, gimana perasaannya setelah konseling sama saya gitu, datang kepada saya gitu? Perasaannya kayak lebih lega gitu. Leganya kayak Karena ada teman curhat lah kayak gitu. Terus ada dikasih solusi, didengerin gitu. Kalau curhat ke orang lain kan belum tentu acuh tak acuh dia, mungkin diabaikan ala-alanya mungkin kayak gitu. Tapi kalau ini udah cukup lega. Oke, apa yang bisa kamu ambil dari sesi konseling kali ini? Yang bisa diambil dari sesi konseling kali ini, yang bisa diambil dari konseling ini, saat saya konseling, ibu memberikan solusi terus, memberikan arahan-arahan yang seharusnya, bukan seharusnya, memang itu harus gitu. Harus. Terus apa lagi? Terus pokoknya itu deh, ibu ngasih solusi, mendengarkan, buat saya lebih tenang gitu. Gitu deh. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Jadi, misalnya nih, kan tadi saya udah bilang nih, bla 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 bla. Setelah kamu punya itu sudah terjadi, apa yang kamu lakukan? Setelah ini, apakah kamu masih akan sama kayak kemarin gitu kan? Insya Allah tidak. Mau berubah. Mau berubah? Iya. Berubah kayak mana? Berubah untuk apa? Berubah untuk lebih dekat lagi sama yang di atas. Harus disempatkan lah, pokoknya itu paling utama gitu. Kadang kita harus memasang diri. Iya. Kadang kalau lagi sendiri gitu juga. Itu baru kita kan sadar gitu kan, muhasabah diri, istighfar itu adalah kalau memang tidak sempat sehari buat muhasabah diri, seminggu sekali aja duduk di atas sejadah, muhasabah diri, zikir, istighfar, baca ringan, itu akan nampak rasanya bahwa ternyata dunia itu nikmat sekali. Bukannya menjadikan itu sebuah beban untuk kita di dunia, tapi ternyata gimana caranya kita mendapatkan wadah pahala yang lebih banyak lagi di dunia ini gitu. Ya, masa berdiri itu udah pernah coba kan? Apalagi nih ya, gimana aku mau konseling lagi sama saya? Kalau mau konseling lagi,
kayaknya kalau untuk kali ini konseling cuman masalah-masalah yang dihadapin aja selama semester ini gitu. Berat banget ya ternyata semester Iya. 3 ya. tidak lagi tidak bukan masalah tugas. Iya, masalah tugas. Rata-rata seperti itu. Cuman ya gimana, kadang aja sih ngeluh, tapi kadang balik lagi mikir, toh dari semester 1 semester 2 juga kadang udah dikasih tugas yang termasuk sulit juga, jadi kayak nggak kaget gitu, nggak terlalu kaget. Iya. Cuman ya yang diterima tugasnya itu terlalu banyak, susah, cuman kok kagetnya enggak. Ya, kagetnya Karena udah biasa dari semester 1, 2. kalau misalnya nih kamu masih di semester 4 dengan juga begitu banyak tugas ya tadi, apa yang kamu lakukan? Akan kaget atau ya udah namanya juga kuliah gitu? Kayaknya kalau kaget kayaknya enggak. Pernah ngebandingin nggak sama teman-teman yang jurusan lain? Kok mereka semester 3 nggak sebanyak saya ya? Pernah. Ini kan saya kan kelas berdua sama teman satu kampung juga. Dari sekolahnya sama dari SD sampai MA, bahkan kuliahnya juga sama, jurusannya juga dia anak PAI. Dia tuh santai kali gitu semester ini, cuma tugasnya tuh ngeresum gitu. Dia bilang sendiri juga, kalau aku semester ini kayak semester 1 kata dia gitu, semester 2 aja yang merasa kebantai katanya. Loh kok kami enggak ya gitu, kalian susah ya semester ini katanya. Susah kali banyak tugas, mau kok orang itu santai gitu, jadi Santai dia sering banget ya. kelas gitu. Ya. Oke. Jadi kita buka sampai di sini aja nih sesi konselingnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, udah sampai sini aja ya. Mungkin kalau untuk dari ibu kamu coba untuk berarti terapi karena kamu diam. Kita muhasabah diri itu aja nggak apa-apa. Itu muhasabah diri itu udah banyak job gitu. Udah tenang dapat, sampai dekat MNC juga dapat ya kan. Double kill gitu kan. Oke, sampai di sini aja ya. Terima kasih kepada hati yang sudah mau konseling sama saya, sudah ingin menyempatkan waktunya buat konseling yang percaya sama saya. Mungkin sekarang aku coba buat relax aja. Enjoy your life. Enjoy your life, jalanin semuanya, nikmatin semuanya tentang hidup ini ya, dan jangan kata nyerah aja kayak kadang bumi itu tidak bisa menyerap bumi itu tidak bisa menyerap kata-kata mana yang jelek mana yang jelek mana yang jelek mana yang baik. Jadi yang mereka menyerap kayak sama dengan kata-kata omongan itu adalah doa. Nah gitu juga sama bumi, afirmasi. Omongan itu adalah sebuah afirmasi. Ya, kalau kamu sadar akan omongan kamu yang kayak aduh udah mulai keceplosan nih ngomong ini nih, istighfar, sadar, cepat-cepat sadar gitu. Ada yang tidak tahu, ya namanya doa ya, omongan kita ucapkan tidak tahu terjadi apa tidak, ya kita menjaga akan hal itu. Terima kasih loh kepada Ratih yang bisa mengkonseling sama saya. Mungkin jadi kita ketemu lagi. Oke, sudah? Sudah. Terima kasih ya.